Halo semuanya, jumpa lagi sama aku. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang penting banget, terutama buat kamu yang lagi sekolah, kuliah, atau siapapun yang lagi belajar hal baru. Topiknya adalah motivasi belajar. Pernah gak sih kamu duduk niat belajar, udah buka buku, udah siap, 5 menit kemudian malah buka HP, terus scroll TikTok? Atau sebaliknya, ada momen-momen dimana kamu semangat banget belajar, rasanya gak disuruh pun kamu mau terus cari tahu. Nah, kenapa bisa beda gitu ya? Jawabannya ada di motivasi. Dan di video ini kita akan membahas tentang apa itu motivasi belajar, jenis-jenisnya, kenapa semangat belajar itu bisa naik turun, faktor yang mempengaruhi motivasi, dan pastinya cara praktis biar kamu tetap semangat belajar. Yuk kita mulai. Apa itu motivasi belajar? Motivasi belajar itu sederhananya adalah alasan kenapa kamu mau belajar. Bukan sekedar paksaan, tapi dorongan yang datang dari dalam hati atau luar diri kita, yang bikin kita mau buka buku, nyalain laptop, nonton video pembelajaran, dan benar-benar fokus. Contohnya kayak gini, kamu belajar karena kamu pengen lulus ujian, kamu belajar karena penasaran, kamu belajar karena kamu gak mau nyontek dan pengen ngerti beneran. Semua itu adalah bentuk motivasi. Dan tanpa motivasi, belajar itu jadi berat. Rasanya seperti disuruh lari maraton, padahal lagi lemes-lemesnya. Tapi kalau motivasi ada, belajar terasa ringan dan menyenangkan. Jenis-jenis motivasi belajar. Motivasi belajar itu ada 2 jenis. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi ini adalah motivasi yang datang dari dalam diri kamu sendiri. Misalnya, kamu belajar karena kamu suka pelajarannya, kamu belajar karena kamu ingin tahu lebih banyak, atau karena kamu merasa puas saat bisa mengerti suatu topik. Orang yang punya motivasi intrinsik biasanya lebih tahan banting saat menghadapi kesulitan dalam belajar, karena mereka memang menikmati proses belajarnya. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi ini adalah motivasi yang datang dari luar diri kamu. Misalnya, kamu belajar supaya dapat nilai bagus, atau karena disuruh orang tua, ataupun agar mendapat hadiah dan penghargaan. Motivasi ekstrinsik juga nggak jelek kok. Kadang justru motivasi dari luar bisa jadi titik awal buat kita belajar, lalu pelan-pelan jadi motivasi dari dalam diri sendiri. Intinya kedua hal itu penting untuk motivasi kita. Sekarang, kenapa sih kita kadang semangat banget belajar, tapi di lain waktu malah males banget? Nah, ada beberapa alasan kenapa semangat belajar bisa naik dan turun. Yang pertama, gak punya tujuan yang jelas. Kalau kamu gak tahu belajar buat apa, kamu akan merasa gak butuh belajar. Lalu yang kedua, lingkungan belajar yang gak nyaman. Tempat yang berisik, berantakan, atau banyak gangguan bikin kamu susah fokus. Yang ketiga, lelah atau kurang istirahat. Tubuh capek sama dengan otak gak bisa diajak kerja. Belajar pun jadi berat. Keempat, materi terasa sulit atau membosankan. Kalau kamu gak ngerti dari awal, lama-kelamaan kita jadi malas buka pelajaran. Yang terakhir, kurangnya variasi dalam cara belajar. Kalau setiap hari caranya cuma baca teks doang, wajar dong kalau kita bosan. Jadi kalau kamu ngerasa malas belajar, coba cek deh kira-kira kamu ngalamin yang mana. Sekarang kita masuk ke teori yang sering dibahas di psikologi pendidikan. Tapi tenang, aku jelasin dengan cara yang gampang. Yang pertama ada teori Maslow, hierarki kebutuhan. Maslow bilang, manusia punya beberapa tingkat kebutuhan. Sebelum kita belajar dengan baik, kebutuhan yang lebih dasar harus terpenuhi dulu. Contoh, kalau kamu lapar, ngantuk, atau sakit, yang pasti kita bakal susah konsentrasi. Kalau kamu gak ngerasa aman atau nyaman, otakmu akan fokus ke masalah itu, bukan ke pelajaran.
Baru setelah kebutuhan dasar itu terpenuhi, kita bisa fokus ke hal lain yang lebih tinggi, seperti pengembangan diri dan belajar. Selanjutnya ada teori ARCS, John Keller. John Keller kasih 4 kunci buat ningkatin motivasi belajar. Namanya ARCS. Yang pertama A, attention atau perhatian. Pelajaran harus menarik. Kalau ngebosenin, orang gak akan mau fokus. Yang kedua, relevance atau relevansi. Pelajaran harus terasa penting dan berguna buat kehidupan nyata. Yang ketiga, confidence atau percaya diri. Siswa harus percaya bahwa dia bisa mengerti. Kalau udah ngerasa gagal duluan, motivasi bakal turun. Yang terakhir, satisfaction atau kepuasan. Ada rasa puas setelah berhasil belajar sesuatu. Itu yang bikin kita pengen belajar lagi. Kalau 4 hal ini ada dalam proses belajar kamu, motivasi kamu pasti akan lebih stabil. Lalu, bagaimana peran guru dalam meningkatkan motivasi? Guru punya peran penting dalam menumbuhkan semangat belajar siswa. Guru yang suportif, sabar, dan bisa bikin materi terasa hidup akan sangat membantu dalam meningkatkan motivasi. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh guru. Yang pertama, menggunakan metode yang variatif dan tidak monoton. Yang kedua, kasih pujian dan penguatan, bukan cuma kritik. Yang ketiga, ciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman. Terakhir, dukung siswa yang kesulitan tanpa mempermalukan mereka. Kalau gurunya peduli, pasti murid jadi lebih semangat. Sekarang kita masuk ke babak yang paling kamu tunggu-tunggu nih. Gimana cara ningkatin motivasi belajar? Berikut tipsnya. Yang pertama, tentukan tujuan belajar yang jelas. Contohnya, aku ingin belajar untuk lulus UTBK, atau aku ingin belajar agar aku mendapat nilai A. Yang kedua, bagi waktu belajar jadi beberapa sesi kecil. Contohnya, belajar 25 menit dan istirahat 5 menit. Yang ketiga, ubah cara belajar. Jangan cuma baca buku, coba tonton video, bikin catatan warna-warni, atau diskusi sama teman. Yang keempat, belajar di tempat yang nyaman dan minim gangguan. Bersih, rapi, gak berisik. Itu bakal bantu kamu fokus dalam belajar. Yang kelima, berikan penghargaan ke diri sendiri. Contohnya, setelah belajar, kamu bisa nonton 1 episode film atau dapat es krim. Keenam, cari teman belajar yang bisa saling support. Kalau aku pribadi sih lebih suka belajar bareng teman karena bisa lebih seru dan gak ngantuk. Yang terakhir, tulis alasan kamu belajar, tempel di meja atau dinding supaya kamu selalu ingat, aku belajar buat masa depanku agar tujuanku tercapai. Motivasi belajar itu penting banget. Tanpa motivasi, belajar terasa berat. Tapi dengan motivasi yang tepat, belajar bisa jadi menyenangkan, bahkan tanpa disuruh siapa-siapa. Dan ingat, motivasi itu bisa dicari dan dilatih. Kalau hari ini kamu lagi malas, gak apa-apa, tapi jangan terus-terusan dibiarin. Coba bangkit dan mulai lagi pelan-pelan. Kamu bisa kok. Kamu pasti bisa belajar dan berkembang. Karena setiap langkah kecil hari ini akan jadi bekal besar buat masa depanmu nanti. Terima kasih udah nonton video ini. Bye-bye.